Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kami mengucapkan selamat datang di persekutuan online Soan Gusti bulan Juni 2025. Bersama-sama, kita hadir untuk menyembah dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui persekutuan online ini, hati kita semakin diteguhkan untuk melayani dengan kasih. Mari kita memulai ibadah kita dengan hati yang tenang dan percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian waktu Tuhan. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya
Bacaan ayat dari Mazmur 16. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 16. Demikianlah firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Setelah mengingat kesetiaannya, mari kita lanjutkan dengan mengucap syukur dengan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita puji Dia bersama-sama dengan menaikkan lagu pujian Dengan Apa Akan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur Tuhan selamanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ketulusan jiwa dan penuh keyakinan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mempercayai kehadiran-Mu yang nyata di antara kami, sekalipun jarak memisahkan kami. Kami memohon bimbingan-Mu agar kami mampu mendirikan sebuah ikatan persaudaraan yang kuat. Ubahlah kami menjadi utusan-Mu yang teguh dan pemberani dalam menyuarakan kemuliaan dan ajaran-Mu. Melalui Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, kami memanjatkan permohonan ini dengan segala pujian. Amin. Sekarang, mari kita agungkan nama Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Mari kita bersorak karena Dia yang layak untuk kita puji. Mari kita menaikkan lagu Langit dan Bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan percaya sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Biarkan langit dan bumi memuji-muji nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan. Amin. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, yeah. Langit dan bumi
Saat ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang akan membagikan pengalaman pribadinya tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui pelayanan. Mari kita buka hati dan dikuatkan bersama dalam kasih Kristus. Oke guys, jadi saat ini gue mau nanya sedikit sama Bang Jordan tentang pelayanan di bidang musik. Bang, melayani, abang kan udah sering pelayanan di bidang musik ya? Menurut abang sendiri, lebih penting pelayanan pakai hati atau pakai skill sih bang? Yang pasti jawabannya lebih penting pakai hati. Why? Karena kita bermain musik itu pasti dalam sebuah ibadah, benar. Dan ibadah yang sejati itu di Roma 12 ayat 1 itu bukan hari Minggu atau hari Rabu, tapi apa? Tapi hidup kita turun pada 7 hari. Ya makanya yang paling penting adalah hati kita, karena orang yang hatinya bagus pasti dia tahu audiensnya Tuhan, dia akan upgrade skill setinggi-tingginya. Karena dia tahu audiensnya Tuhan, dan orang yang hatinya bagus dan tidak berbakat di musik dia juga akan sadar diri betul bahwa ini bukan talenta saya. Saya nggak perlu pelayanan di bidang musik, kan banyak talenta yang lain. Betul. Itu dia. Jadi yang terpenting apa? Hati kita. Oke, thank you banget Bang Jordan atas pencerahannya. Nah, buat kalian mungkin ada pertanyaan seputar pelayanan, bisa coba langsung tanya aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba bantu jawab. Oke, itu aja guys. See you next time. Bye. Firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum kita merenungkannya bersama, mari kita satukan hati dan bersuka dalam Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini ada sukacita Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan, come on. Hey, hey, hey. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hanya di dalam Tuhan. Yes, bersuka di dalam Tuhan. Oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Yeah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Dari atas sampai bawah, lambaikan tanganmu. Bersuka, yeah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Come on. Sungguh sukacitamu ada di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Oh.
citalah Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang sekarang bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang ada di surga, kami, anak-anak-Mu, pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Engkau mengetuk pintu hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami dengan baik. Biarlah firman tersebut dapat berakar, bertumbuh, serta berbuah di dalam kami. Hal-hal baik sesuai kehendak dan ajaran-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah seruan doa kami, kiranya Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bacaan ayat dari Galatia pasal 5 ayat 1 dilanjut dengan ayat 13 sampai 25. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri-sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kepemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan di dalam Galatia bab 5 ayat 1 dan 13 sampai 25 dengan judul Estafet Pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, memperhatikan keadaan dunia ini, kita semakin khawatir, kita semakin takut
bahkan kita sekalian bisa merasakan bagaimana orang-orang banyak yang tidak taat kepada firman Tuhan. Adanya perampokan, adanya pembunuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudaraku, saat ini kita mendengarkan nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, itu menekankan kepada jemaat bahwa hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka juga berarti bersedia hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Dan hidup dalam Roh Kudus itu berarti bersedia untuk hidup dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, juga kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saudaraku, kalau kita mengingat firman Tuhan, di mana orang Kristen seharusnya harus bersikap, yaitu cepat berpikir, tapi lambat berkata-kata, cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati. Nah, inilah kedua pesan harus kita pegang sebagai orang-orang percaya. Nanti bisa dilihat oleh orang banyak. Bahkan kita juga melihat saat ini banyak tuaian tetapi sedikit yang menuai. Nah, jemaat yang dikasihi dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan dalam bahasa Yunani itu dikatakan diakonia, yang memang memiliki makna melayani. Namun lebih dalam lagi, dimaknai sebagai orang yang melaksanakan perintah. Dan bagi orang percaya, tentu di sini kita diajak untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Maka tentu dalam melakukan estafet pelayanan adalah proses pemuridan diri sendiri dan sesama untuk berlomba-lomba melaksanakan perintah Yesus. Sehingga banyak orang bisa merasakan manisnya buah karya pelayanan, di mana orang-orang bisa merasakan pembebasan dari penindasan menjadi sebuah keprihatinan bersama bahwa saat ini cukup sulit untuk menemukan kader pelayan-pelayan dalam kebajikan, di mana salah satunya bisa disebabkan oleh pandangan yang mewajarkan bahwa sah-sah saja membebankan tanggung jawab dan panggilan kepada orang lain, bahkan kemudian justru memilih menjadi pengkritik paling tajam jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, saudaraku, sikap yang demikian tentu menghambat
keberlangsungan karya Allah dalam hidup bergereja, bermasyarakat, dan berdampingan dengan ciptaannya. Ini pun menghambat proses pemuridan dan pengadaran dalam pelayanan, di mana akhirnya banyak jemaat enggan menjadi murid sebab sering merasa terlalu dituntut untuk menyenangkan semua orang. Maka dari itu, saat ini diperlukan kesadaran iman bahwa memuridkan diri sendiri dan sesama adalah sebuah kemestian dari rasa syukur atas karya keselamatan Tuhan yang harus berkelanjutan atau diestafetkan dari pribadi lepas pribadi dan dari generasi ke generasi melalui keterlibatan kita di dalamnya, sehingga pada kelanjutannya pengadaran pelayan-pelayan kebajikan akan menjadi lebih tertata dan terukur. Gereja pun kemudian tidak akan kesulitan mencari penerus-penerus dalam berbagai bidang pelayanan, baik kepada keluarga, masyarakat, maupun bagi segenap ciptaannya. Nah, saudaraku, surat Galatia adalah salah satu surat pemuridan dengan pembelaan pengajaran atau doktrin Paulus yang paling bersemangat melawan penyesatan guru-guru Yudaisme. Dua hal utama yang dilawan Paulus untuk menolong jemaat Galatia adalah: satu, melawan penyesatan bahwa menjalankan Taurat adalah jalan keselamatan. Lalu yang kedua, melawan melemahkan otoritas terhadap kerasulan Paulus. Dua keadaan tersebut membuat jemaat terancam. Perpecahan yang digambarkan oleh Paulus dalam bentuk saling memangsa dan menggigit. Kita juga terkadang justru bukan hidup untuk saling melayani, namun justru saling menggigit, bahkan menusuk dari belakang demi pujian, demi pengakuan, kepuasan, nafsu, dan keegoisan kita. Karena itu, kita diajak untuk memiliki rasa syukur yang besar agar kita tidak saling memangsa dan menggigit. Dengan memahami pembelaan Paulus yang bertujuan agar rasa syukur jemaat atas karya keselamatan Allah tidak menjadi turun. Sebab pengajaran sesat yang memaksa mengubah konsep anugerah menjadi perbudakan oleh kewajiban keagamaan bisa mengakibatkan tergerusnya rasa syukur jemaat. Pembelaan Paulus tentang karya keselamatan melalui pengorbanan Yesus inilah
yang membawa kita sekalian untuk terus terdorong oleh rasa syukur, sehingga kita berupaya mewujudkan pelayanan serta mengajak atau mengestafetkan pelayanan bukan karena kewajiban dan keterpaksaan, namun karena kemestian dari rasa syukur, sehingga kita bahagia dan ikhlas menjalaninya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sisi lain Paulus juga melihat ancaman dari kebiasaan perilaku buruk kota Galatia yang digambarkan melalui berbagai macam kerusakan moral yang oleh Paulus disebut telah dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang tentu saja akan semakin merusak kehidupan kota selayaknya binatang, karena seolah lumrah jika melakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum. Karena itu kita sekalian diajak untuk menunjukkan bahwa kita manusia merdeka, yang merdeka dari dosa dan sifat kebinatangan atau memuaskan diri terhadap kedagingan. Wujud kita menjadi manusia merdeka adalah dengan mewujudkan buah-buah roh. Sebab inilah yang dibutuhkan banyak orang Galatia dan masa-masa sekarang. Mereka yang selama ini kering karena mengejar kedagingan yang tidak pernah terpuaskan, tentu membutuhkan sentuhan pelayanan kita yang terwujud dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, di mana tindakan nyata buah roh ini tanpa dituntut sudah merupakan tindakan akan kesadaran terhadap ketaatan pada hukum dan peraturan. Itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa buah roh tidak menentang hukum, karena otomatis jika kita menghidupi buah roh, kita sekalian menjadi pribadi-pribadi yang taat hukum, sehingga kemudian kita mewujudkan kehidupan yang lebih beradab dan bermartabat. Oleh karena itu, marilah kita selalu melaksanakan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Amin. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pembelajaran firman Tuhan. Bersyukur kiranya benih firman bisa berakar, bertumbuh, serta berbuah.
Tuhan memberkati di dalam setiap langkah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman-Nya telah ditaburkan pada saat ini. Saatnya kita menanggapinya dengan iman kita. Apapun yang terjadi, kita mau berkata, hatiku percaya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Semua katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, oh hanya pada apa? Hatiku percaya. Kaulah karangan dan Tuhan. Are you ready, sabar? Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih-Mu, oh tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara dan kota. Sama-sama berlari hidup. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu selalu ada bagi setiap kami, Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Oh hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lebih lagi sabar, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Oh hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi Dia. Amin, amin. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Menaikkan syafaat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan pelayanan kita masing-masing. Dengan segala kerendahan hati dan dengan segala ucapan syukur, kami datang di hadirat Tuhan. Semua ini adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Engkau yang menjadi sumber kehidupan, kekuatan serta pertolongan dan pengharapan kami. Saat ini kami akan berdoa untuk keluarga Kristen pada umumnya, agar dapat menjadi keluarga Kristen yang hidupnya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang dapat memperlihatkan karakter Kristus, tidak sombong, rendah hati, sehingga dapat menjadi saksi dan penyelamatan Kristus. Sebagai orang tua, agar selalu mengasihi anak-anaknya serta keluarga. Demikian pula untuk anak-anak, hendaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua, sehingga kehidupan keluarga Kristen dapat menciptakan adanya ketentraman, kedamaian, sukacita, saling mengasihi, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan, karena Kristus selalu hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, jika ada kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa, baik yang kami sengaja ataupun tidak. Ampunilah semuanya ini ya Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan yang Maha Baik, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan juga gereja-gereja-Mu. Kami bersyukur atas panggilan-Mu bagi kami untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus dan untuk melayani-Mu melalui gereja ini. Tuhan, kami di sini berdoa untuk perkembangan gereja-gereja-Mu. Kiranya Engkau terus membimbing kami, menuntun kami di setiap langkah yang kami ambil, agar gereja-gereja ini dapat bertumbuh dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Ya Tuhan, selalu berikanlah hikmat dan pengertian pada para pemimpin gereja kami, agar mereka dapat membimbing jemaat dengan kasih dan kebijaksanaan yang berasal dari kasih-Mu. Ya Tuhan, di sini kami juga berdoa terkhusus untuk gereja-Mu ini, GKJ Pelengkung, yang kali ini dalam masa renovasi gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati apa yang telah kami lakukan untuk kebaikan gereja-Mu ini ya Tuhan, agar semakin baik dan nyaman bagi kami di saat kami beribadah di tempat-Mu ya Tuhan. Sertailah dan lindungilah seluruh pekerja, pengurus, dan pengelola di dalam keterlibatan renovasi gereja-Mu ini ya Tuhan, agar dapat berjalan sampai akhir dengan baik tanpa ada suatu kendala apapun. Dan juga jauhkanlah dari bahaya-bahaya apapun, dan berikanlah cuaca-cuaca yang baik,
agar pekerjaan semua proses renovasi gerejamu ini ya Tuhan berjalan dengan lancar, dengan hasil yang terbaik bagi kami dan bagimu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di dalam gereja-gerejamu ini. Kiranya Engkau selalu memperkuat iman mereka, memperdalam pengenalan mereka akan firman-Mu, dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah setiap pelayanan yang ada dapat menjadi sarana untuk saling membangun dan menguatkan, sehingga kami menjadi saksi-Mu yang setia di tengah masyarakat. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan untuk mereka yang terhilang, dan berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil kasih-Mu dan kasih dan kebenaran. Kami berdoa agar banyak jiwa dapat diselamatkan dan ditambahkan ke dalam kerajaan-Mu melalui gereja ini, melalui pelayanan ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan baik di antara kami. Engkau juga akan menyempurnakannya. Kami menyerahkan seluruh permohonan doa ini, seluruh gereja-gereja ini di seluruh negara ini, terkhusus Indonesia, dan perkembangan GKJ Pelengkung terkhususnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Kami serahkan doa ini. Maafkan kami apabila ada terselip dosa, salah kata. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah. Kiranya ibadah kami boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapa yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau memohonkan kepada Tuhan agar Tuhan mau senantiasa menyertai, melindungi, dan Tuhan juga akan memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Tuhan akan memberkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, agar dapat memimpin, mengayomi, terlebih Tuhan dapat mengatur bangsa ini, rakyat kami Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi aparat yang senantiasa mengayomi bangsa dan rakyat kami Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Terlebih juga Tuhan mau memberkati para pejabat dan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Berkati semua pejabat yang terlibat di dalam kepemimpinan bangsa Indonesia kami. Berikan mereka senantiasa hati yang selalu mengasihi rakyat dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, lindungi bangsa Indonesia, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang maju, adil dan merata. Terlebih Tuhan, rakyatnya yang senantiasa berhikmat untuk senantiasa kehidupan bangsa ini hanya berakar dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah permohonan dan doa kami jadilah seturut kehendak-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan dan ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kami mengucap syukur atas berkat serta penyertaan yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu di GKJ Plengkung ini. Kami mengucap syukur hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga kami senantiasa diberi kekuatan untuk terus melangkah di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu dan tidak pasti ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang selalu setia menolong kami. Engkau Allah yang selalu setia mengajarkan kepada kami untuk bertekun, taat, dan bersabar, sehingga kami memperoleh ketenangan hidup dan kepastian hidup untuk bersamamu. Dan pada saat ini, kami akan menyerahkan anak-anak kami yang sedang mengalami pergumulan dalam mencari tempat pendidikan atau sekolah yang lebih tinggi, yaitu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kami hanya berserah kepada Engkau saja, Allah kami yang hidup. Kami percaya Engkau memberikan tempat yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, lebih baik, dan mendapatkan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih tinggi. Kiranya Engkau senantiasa berkati setiap proses yang dilalui, setiap proses yang ditempuh, sehingga anak-anak kami tetap teguh dan memiliki semangat untuk dapat menyelesaikan setiap proses atau setiap tahap yang dilalui. Dan anak-anak kami dapat dengan sungguh-sungguh mensyukuri bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati, sehingga kesuksesan dapat anak-anak peroleh. Kami juga berdoa untuk setiap profesi yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi sarana untuk menceritakan kabar baik, sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dan dari berbagai profesi yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya Tuhan berkati, sehingga menjadikan nama Tuhan dapat lebih cepat tersebar luas di muka bumi, dan nama Tuhan semakin diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hati kami. Mungkin masih banyak pergumulan hidup atau persoalan hidup yang belum selesai, yang sedang kami alami saat ini. Kami tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tetapi yang kami tahu pasti adalah berkat dan penyertaan Tuhan Yesus akan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dalam doa. Sungguh kami mengucapkan puji syukur karena Tuhan telah pimpin jalannya persekutuan kali ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, pemahaman Alkitab seutuhnya dalam lindungan Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila sebentar lagi persekutuan ini berakhir, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Mohon Tuhan berkati. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Sekarang kami akan berdoa sesuai dengan ajaran-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Galatia 5 ayat 13. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Galatia 5
ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saatnya kita menutup persekutuan ini dengan penuh pengagungan kepada Tuhan. Dia yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat. Mari kita naikkan pujian pengagungan. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku.
Sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Puji nama Tuhan. Pada persekutuan online Suan Gusti bulan Juni 2025, mari kita terus menjadi pelayan Tuhan yang setia, mengalirkan kasih-Nya kepada sesama dan kepada generasi berikutnya. Sampai jumpa di Suan Gusti berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.